kepada bab-bab ini. Iman itu di hati, cinta itu di hati. Jadi hati itu penggerak. Nah, keseluruhan akhlak-akhlak yang terpuji pun akhlak yang tercela itu di hati letaknya. Kita lebih kepada orang memandang kepada zahir, misalnya, ya memang termasuk dia adalah perilaku, ya perilaku, ya muamalah, ya, muamalun nas di akhlak, ya kan, ada toto kromo, kalau bahasa Jawa tata krama, menata dirinya supaya baik, jalannya baik, ya cara-cara hal ehwalnya baik, yaitu termasuk adab. Ya, tapi ini lebih kepada yang lebih diutamakan adalah batin, karena idza sholahat sholah jasadu kullu wa idza fasada, dari situ sehingga tergerak lahirnya menjadi bagus. Karena kalau batinnya rusak, batinnya busuk, kemudian lahirnya mau bagus-bagusan, ini pura-pura dan nggak langgeng biasanya, kada asli, ya. Jadi penggerak itu di batin. Nah, akhlak yang sering kita lupakan, ya toh, akhlak batin itu sebagaimana bersyukur. Rasulullah itu manusia paling bersyukur. Apalapun abdan syakur. Dia bersyukur itu memang dari hatinya. Di hatinya merasakan itu anugerah Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia rasakan kepada seluruh ini loh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini menciptakan ini semua dengan isinya, dunianya dan akhiratnya. Tidak patut dipuji ke Allah itu. Tidak patut kita bersyukur kepadanya, kan. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaannya, keadilannya. Kita menilai dari mana bersyukur itu? Tidak patut ke Tuhan ini dipuji. Alhamdulillah. Akhlak Nabi SAW bersyukur, beliau itu bersabar, beliau itu tulus, nah, beliau itu kasih sayang. Itu semua rahmat, itu di hati. Karena bagus hatinya beliau, bersih, murni, berdasarkan iman, syukurnya, sabarnya, ikhlasnya itu memang berdasarkan iman, berdasarkan cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tampillah di lahirnya asli. Kemudian menerangi, yang lainnya merasakan kesabarannya, ketulusannya, kasih sayangnya, dengan perilakunya secara zahir akhlak yang bagus juga, gitu. Tapi dari hatinya memang asli, dari hatinya, yang mana hati itu adalah tempat Allah memandang, ya kan, tempat Allah memandang, hanya Allah yang tahu hati itu, ya kan, antara hubungan seorang hamba kepada Tuhan yang dilihat sama Allah. Allah yanzuru ila suwarikum, bentuk kalian, model kalian kada dilihat. Bukan berarti waktu model kada bagus, bentuk gak usah dibagusin, bukan di situ Allah menilai, ya kan. Enak kalau apa yang doa atqakum, bukan lahir kalian yang dinilai. Atqakum, ketakwaan kamu, ini takwa ahuna, at-taqwa ahuna, kata Nabi SAW. Semuanya hati, batin, tempat Allah. Dari situ dulu. Maka kemudian ada ilmu tasawuf lah, itu tasfiyatul qulub, itu dasarnya dari sini. Sibuk membersihkan hatinya. Nah, dari sifat-sifat yang tercela seperti dengki, sombong, ya, dan lain-lain. Utamanya itu, kenapa yang saya tidak sombong, yang semua terlahir dari kedengkian dan sombong. Maka kata Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, ada segumpal daging di dalam jasad itu. Bila fasada jasad kullu, wa idza salahat bila salahat, ya, salahat jasad kullu. Kalau bagus dia, kalau rusak dia, semua jasad rusak. Rusak ya, jasadnya rusak. Kenapa orang hatinya busuk jadi rusak? Dia punya tumbuhan, bukan itu ya, ini akhlak zahirnya.
Kalau batinnya busuk, batinnya rusak, zahirnya pun rusak. Kalau bagus segumpal daging itu, maka bagus jasad. Yang dimaksud jasad kan bukan kemudian tubuh ini ya, amal zahir, akhlak zahir itu. Begitu pula yang dinamakan hati, sesungguhnya bukan yang segumpal daging itu kan. Nah, ini kan perumpamaan ini lahirnya seperti ini segumpal daging, lahirnya seperti itu jasad. Tapi hati, batin itu bukan yang itu. Ala wahyal qalb, kata Rasulullah, ketahuilah itu hati. Nah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kan urutannya seperti itu. Cinta itu di hati, kemudian hatta aku la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih. Belum beriman, iman hati. Belum beriman kamu sebelum kamu cinta. Itu cinta hati. Jadi bagaimana dia bisa mengikuti akhlak Nabi kalau ada cinta? Mana mungkin dia beriman kalau kena cinta Nabi? Itu pentingnya kita kemudian mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Juga di antara ini adalah kandungan di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Sehingga bagaimana kita ini bisa cinta kepada dia ya, tanpa kemudian man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa cinta sesuatu dia akan banyak mengingat, menyebutnya. Disebut-sebut ini sampai ulama mengadakan, menulis, merangkum sejarah Nabi yang kita sebut maulid, diajukan acara tahunan, bulanan, mingguan. Untuk maulid itu kan tujuannya ini, bukan tujuan kompetisi kita beneran main terbang. Maka soalnya kan tidak, maksudnya itu untuk mengenal dari Muhammad SAW. Kenapa? Mengenal untuk apa? Untuk supaya cinta. Kenapa cinta? Supaya mencapai keimanan, supaya selamat, supaya beriman. As-salatu was-salamu alaik ya